Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi di video aku. Kali ini aku bakal ngebahas soal tentang PR kemarin ya, tentang tugas kemarin yang udah dikasih ke teman-teman. Dan teman-teman juga udah ngumpulin, terima kasih. Dan aku bakal ngebahas soalnya ya. Nah di sini soal yang pertama ada balok 6 kilogram dari posisi A ya, pada turunan tanpa gesekan. Seperti pada gambar, berarti kayak gini. Tentukanlah komponen percepatan tangensial dan radial dari balok ya pada titik P. Jadi ketika balok di sini, dia akan sampai di titik P sini ya gitu. Nah, di sini ini agak menceng dikit ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ditanya adalah komponen percepatan tangensial dan radial gitu. Jadi tangensial itu yang menyinggung lingkaran. Jadi kan sesaat dia bergerak melingkar nih gitu. Nah, percepatan yang menyinggung gitu ya dari uh, apa ya namanya, yang tegak lurus juga sih dengan arah radial ya, pokoknya gampangnya kayak gini ilustrasi gambarnya. Jadi dia punya komponen percepatan pada arah radial tentunya kan gitu, yang arah ke pusat. Oke, yang arahnya ke pusat lingkaran. Kemudian dia juga punya komponen percepatan tangensial gitu, yang dia menyinggung lingkaran atau juga dia tegak lurus dengan percepatan radial gitu ya. Gitu, itu yang aku maksud tadi. Oke, nah sekarang kita bisa langsung jawab aja sebenarnya. A radial ya, AR di sini adalah A yang membuatnya berbelok. Jadi kenapa benda ini bisa berbelok ya? Udah pernah kita bahas dulu karena ada percepatan sentripetal kan gitu. Berarti A yang arah ke radial ini, A yang dimaksud adalah percepatan sentripetal gitu. Yang persamaannya kita mungkin juga udah tahu, percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R gitu ya. V kuadrat per R. Nah, kemudian untuk tangensial ya, AT gitu. AT sejajar dengan bidang vertikal di sini gitu. Jadi ketika kita bikin sumbu XY ya, dia sejajar dengan bidang dengan bukan dengan bidang vertikal, dengan garis ya, dengan garis vertikal di sini. Maka dia adalah negatif G, negatif dari percepatan gravitasi di sini gitu. Kenapa? Karena main G di sini ya, dia berperan sebagai percepatan tangensial karena gravitasi kan arahnya ke bawah nih, tapi percepatan tangensialnya ke atas gitu. Jadi dia sama kan gitu. Cuman bedanya beda arah gitu loh. Kalau percepatan tangensial ke atas, gravitasi ke bawah gitu. Jadi percepatan tangensial kita udah dapat di sini teman-teman, bahwasanya nilainya adalah min G gitu. Jadi untuk yang ini udah kejawab sebenarnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk yang radial gimana nih gitu. Gitu. Nah, lalu bagaimana menentukan V untuk mencari AR gitu kan? Karena kan AR di sini sama dengan V kuadrat per R. R-nya udah ada aman gitu ya, 2 meter gitu. Tapi V-nya gimana gitu. Nah, kita bisa gunakan hukum konservasi energi gitu ya. Nah, sekarang kita pindah di sini. Nah, kita tahu semua bahwasanya hukum konservasi energi adalah energi mekanik awal ya akan sama dengan energi mekanik akhir gitu. Nah, di sini ya, di sini kasusnya nggak ada gesekan. Dan pertama di sini yang kita bisa lihat ya, bahwasanya energi mekanik awal dia semuanya dia awalnya diam, jadi nggak ada energi kinetik, tapi dia punya energi potensial karena dia di sini ada ketinggian di sini, ya, yang ketinggiannya h 5 meter. Kemudian ketika dia di sini, dia ada kecepatan tentunya kan ada energi kinetik gitu, sehingga dia bisa naik ke atas gitu. Mungkin bakal terbang ke atas gitu ya. Ditambah energi potensial karena dia di sini punya ketinggian. Kalau di sini dia nggak ada ya, tapi dia di sini ada. Nah, tingginya sejauh apa? Tingginya sejauh R, ya. Ingat di sini R, ini juga R juga kan gitu. Jadi ketinggiannya dia adalah mg kali ketinggiannya R, mgr gitu ya. Jadi konservasinya seperti ini. mgh sama dengan setengah mv kuadrat energi kinetik ditambah mgr, energi potensial di sini. Gitu. Nah, kemudian kita ada M-nya bisa kita coret ya. Sehingga kita dapat yang lebih sederhana, GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah GR. Gitu. Ini lebih sederhana gitu ya. Nah, kita inputkan aja angkanya semua, hanya 5, R-nya 2. Kita masukkan, berarti G dikali 5 ya. Itu 5G, ini G dikali 2, 2G gitu ya. 5G sama dengan setengah V kuadrat tambah 2G. Kemudian dikurangin aja ya, ini dipindah ruas ke kiri ya. Jadi 3 ya ini. Ini kan berarti kalau dipindah ruas ke kiri itu 5 dikurangi 2 itu 3 ya kan. Kemudian 2-nya ini nanti dikali silang gitu. Jadinya 6 gitu ya. Jadi kita dapat V kuadrat adalah 6G ya. Nah, kita udah dapat V kuadrat, kemudian ya udah langsung disubstitusi aja gitu. Kita substitusi aja ke sini. Jadi percepatan sentripetalnya itu tadi kan V kuadrat per R. V kuadratnya udah dapat 6G, R-nya itu 2 gitu. Jadi percepatan
sentripetal yang arahnya ke radial itu ya, arahnya ke pusat, itu 3G gitu. Jadi udah kejawab semua ya teman-teman ya. Maka percepatan radialnya itu adalah 3G dan percepatan tangensialnya adalah min G. Kalau yang ditanya percepatan total, nah sekarang percepatan total arahnya kemana nih? Arahnya ke sini ya teman-teman ya. Arahnya ke sini. Kalau misal ditanya percepatan total gitu, berarti arahnya ke sini gitu. Dan gimana cara nyarinya? Ya, kita jumlahkan secara vektor gitu. Kita jumlahkan secara vektor gitu. Kalau kita mau nyari kecepatan total, yaitu AT kuadrat ditambah AR kuadrat terus diakarkan gitu ya. Itu kalau kita mau nyari percepatan total. Oke, ini jawabannya. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya.